Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Atira Ain dengan NIM 52000911199. Di sini saya akan membicarakan mengenai 5 korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia ini. Nah, yang pertama yang mau kita bicarakan ini adalah yang pertama kasus dari korupsi Jiwasraya. Jadi pertama itu kasus korupsi ini tuh menjerat di PT Asuransi Jiwasraya ini menjadi sorotan publik. Jadi Jiwasraya ini sebelumnya tuh pernah mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual dan akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Oke, kita langsung masuk ke kronologinya. Jadi di tengah menjadi sorotan masyarakat ini, asuransi Jiwasraya ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,9 triliun pada September 2019. Jadi Jiwasraya ini membutuhkan uang sebesar 32,8 triliun untuk kembali normal. Jadi pada tahun 2006 ini, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,2 triliun dan lanjut di tahun 2008, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasinya itu tidak dapat diyakini secara benar. Jadi defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Lanjut di tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya ini melanjutkan skema reasuransi, mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun. Jadi, pada akhir 2011, namun Kepala Biro Perasuransian yang bernama Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah, sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya di tahun 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Jadi pada tahun 2012 ini, Bapepam LK memberikan izin untuk produk CS Proteksi Plan pada tanggal 18 Desember 2012. Jadi CS Proteksi Plan ini dipasarkan dan mereka bekerja sama dengan bank insurance. Lalu dilanjut pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan ini, Jiwasrayanya ini mengelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris Manchester City. Lalu dilanjut 2017, kondisi keuangan Jiwasraya ini mulai membaik. Jadi laporan keuangan Jiwasraya ini di tahun 2017 positif dengan peraih pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Jadi perlu diketahui nih, sepanjang 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Lalu lanjut di tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK yang bernama Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi di tahun 2016 sebesar 10,9 triliun. Jadi pada bulan yang sama itu juga, Direktur Utama Jiwasraya yang bernama Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya yang bernama Heri Prasetyo dicopot. Nasabah ini juga mulai mencairkan
CS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Lalu pada bulan Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Lalu di bawah kepemimpinannya itu direksi baru itu melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Jadi indikasi kejanggalan dari Jiwasraya ini itu benar karena hasil audit kantor akuntan publik dan PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun. Jadi menjadi hanya 428 miliar. Jadi pada bulan Agustus tahun 2018, Menteri BUMN yang bernama Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Lalu dilanjut pada bulan Oktober sampai bulan November di tahun 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Jadi perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah CS Saving Plan sebesar 802 miliar. Jadi pada bulan November, pemegang saham menunjuk Heksana Trisasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Nah, jadi Heksana ini mengatakan, dia bilang Jiwasraya ini membutuhkan dana sebesar 32,8 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya itu mencapai 50,5 triliun. Nah, jadi akibat ekuitas Jiwasraya ini negatif sebesar 27,2 triliun. Jadi sementara itu liabilitas dari produk CS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,5 triliun. Dilanjut pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ini ke Kejagung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Jadi selain Kejagung, dan Kejati di DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Lalu dilanjut pada bulan Desember tahun 2019 ini, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi, Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jadi Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Jadi imbasnya KPK ini turut memantau juga perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya ini. Jadi itu ada 10 orang. Yang pertama itu ada yang bernama Heru Hidayat, Beni Joro Saputro, lanjut dengan Asmawi Syam, Geta Leonardo Arisanto, Eldina Rizal Nasution, Muhammad Zamkhani, Joni Wiguna, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Deyong Adrian. Jadi pengadilan tindak pidana korupsi ini di Jakarta menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Komisaris Utama dari PT Trada Alam Minera, yaitu Heru Hidayat, mantan Direktur Utama Jiwasraya yang bernama Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwah,
Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan Direktur Utama PT Hansen Internasional yang bernama Beni Joro Saputro. Nah, jadi sebelum satu persatu para terdakwa ini divonis seumur hidup, mega skandal yang terjadi di tubuh perusahaan berplat merah milik BUMN ini telah berlangsung lama. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK menyebut gagal membayar polis kepada nasabah telah dimulai sejak tahun 2004 silam. Jadi sampai akhirnya nih di bulan Oktober tahun 2018, Jiwasraya ini gagal membayar polis JSC Bimplend milik nasabah hingga angkanya mencapai 12,4 triliun. Jadi barulah pertengahan tahun 2019 ini ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, mega skandal Jiwasraya terbongkar ke publik. Nah, jadi bahkan saat itu juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang bernama Adito Geresman memastikan 10 orang berpotensi menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Jadi dari 10 orang yang disebut tadi, 6 diantaranya kini menjadi terdakwa dan telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, lanjut kasus kedua, yaitu kasus mantan presiden kita, yaitu Soeharto. Jadi pada tanggal 1 September tahun 1998, tim Kejagung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan yang dikelola Soeharto dari anggaran dasar lembaga tersebut. Nah, lanjut di tanggal 6 September, Soeharto mengumumkan kekayaannya melalui televisi di siaran TPI. Dan Pak Soeharto mengatakan, "Saya tidak punya uang 1 sen pun," katanya. Dalam wawancara dengan TPI, Soeharto menyatakan tak memiliki kekayaan seperti pernah dilansir di media massa. Lalu dilanjut tanggal 6 September, tim konsultan Cendana meminta kepada Presiden serta Menteri Pertahanan dan Keamanan agar memberikan perhatian ekstra ketat dan melindungi Soeharto dari penghinaan, tercatan, dan hujatan. Lalu dilanjut di tanggal 11 September, pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI melacak rekening Soeharto di luar negeri. Lalu di tanggal 15 September tahun 1998 di tahun itu juga, Jaksa Agung Andi M. Galib ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto. Di tanggal 21 September, Jaksa Agung Andi M. Galib ini berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Cendana untuk mengklarifikasi gitu kekayaan Soeharto. Lalu lanjut di tanggal 25 September, Soeharto datang ke kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan 2 konsep surat kuasa untuk mengusut harta kekayaannya baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu lanjut di tanggal 29 September, Kejagung ini membentuk tim penyelidik dan mulai membentuk serta peneliti dan klarifikasi harta kekayaan Soeharto dipimpin Jampitsus Antonio Sujata. Lalu pada tanggal 22 Oktober, Andi M. Galib menyatakan keputusan presiden yang diterbitkan mantan Presiden Soeharto sudah sah secara hukum, kesalahan terletak pada pelaksanaannya. Lanjut di tanggal 28 Oktober, tim Pusat Intelijen Kejagung memeriksa data tanah peternakan Tapos milik Soeharto. Lalu pada tanggal 21 November, Presiden Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen mengusut harta Soeharto.
Tapi usulannya ini tuh kandas, putus. Nah, lanjut di tanggal 22 November itu, Soeharto ini menulis surat untuk Presiden Habibie, isinya itu tentang penyerahan 7 yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah. Lalu di tanggal 2 Desember, Presiden Habibie mengeluarkan Impres nomor 30 tahun 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto. Nah, lanjut di tanggal 5 Desember itu, Jaksa Agung mengirimkan surat panggilan kepada Soeharto. Nah, di depan Komisi 1 DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 7 yayasan, Dermais Dakab, Super Semar, Amal Bakti Muslim, Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora. Jadi sejumlah yayasan ini memiliki kekayaan senilai 4 triliun. Jadi Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposit 24 miliar, 23 miliar tersimpan di rekening BCA dan tanah seluas 400.000 hektar atas nama keluarga Cendana. Nah, lanjut di tanggal 9 Desember itu Soeharto juga diperiksa tim Kejaksaan Agung menyangkut dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan program Mabnas atau Mobil Nasional, kekayaan di luar negeri, dan perkebunan dan peternakan di Tapos. Nah, Soeharto ini juga diperiksa oleh tim 13 Kejaksaan Agung diketuai Jampidus Antonius Sujata selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta dengan alasan keamanan Soeharto. Nah, di tanggal 28 Desember, Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertahanan Nasional Hasan Basri Durin mengungkapkan keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan hukum atau perusahaan menguasai 204.000 hektar yang bersertifikat hak guna bangunan dan hak milik. Nah, lanjut di tanggal 12 Januari tahun 1999, tim 13 Kejagung mengungkapkan mereka menemukan indikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto. Nah, lanjut di tanggal 4 Februari 1999, Kejagung memeriksa Siti Hardiati Rukmana, yaitu putri sulung Soeharto, sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dipimpin Soeharto. Nah, jadi Soeharto melalui 7 yayasan yang dipimpinnya ini mengembalikan uang negara sebesar 5,7 triliun pada tanggal 9 Februari 1999. Jadi di tanggal itu juga Jaksa Agung Andi M. Galib melaporkan hasil investigasi 15 kedutaan besar RI yang menyimpulkan tidak ditemukan harta kekayaan Soeharto di luar negeri. Nah, lanjut di tanggal 11 Maret di tahun itu juga, tahun 1999, Soeharto ini melalui kuasa hukumnya yang bernama John Felix Tambupolon meminta Jaksa Agung menghentikan penyelidikannya atas dugaan KKN. Lalu di tanggal 13 Maret, Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejagung di RSCM. Lanjut di 16 Maret, koran The Independent London memberitakan keluarga Cendana menjual properti di London senilai 11 juta pound sterling setara 165 miliar. Nah, lanjut di tanggal 27 Mei ini, Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Kejagung untuk mencari fakta dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan di bank-bank luar negeri di Swiss dan Austria. Jadi pada tanggal
30 Mei, Andi Galip dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar 9 miliar dolar dan melacak harta Soeharto lainnya. Jadi tanggal 11 Juni, Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa pihaknya tidak menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan Austria. Lalu di tanggal 9 Juli, 3 kronis Soeharto yaitu Bob Hasan, Kim Yohanes Mulia, dan Dedi Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto. Nah, jadi di tanggal 19 Juli ini Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Lalu tanggal 11 Oktober, pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena kurangnya bukti. Jadi Kejagung ini juga mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau disebut dengan SP3 terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan diserahkan kepada pemerintah. Nah, lanjut di tanggal 6 Desember, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto. Nah, di tanggal 6 Desember di hari itu juga, Jaksa Agung baru yang bernama Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto. Jadi mereka mulai penyelidikan lagi. Dan ya SP3 itu ditarik lagi dan mulai penyelidikan lagi. Nah, di tanggal 29 Desember, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Soeharto atas pencabutan SP3. Nah, jadi ditolak gugatannya atas pencabutan SP3-nya tadi. Nah, lanjut di tanggal 14 Februari tahun 2000. Kejagung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi tidak hadir karena alasannya sakit. Nah, di tanggal 16 Februari itu, Jaksa Agung Marzuki membentuk tim medis untuk memeriksa kesehatan Soeharto. Jadi di tanggal 31 Maret, Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana yayasan sosial yang dipimpinnya. Jadi di tanggal 3 April tahun 2000 itu juga, tim pemeriksa Kejagung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Baru diajukan 2 pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto ini tiba-tiba naik. Nah, tanggal 13 April tahun 2000, Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota. Lalu tanggal 29 Mei tahun 2000, Soeharto dikenakan tahanan rumah. Tanggal 7 Juli, Kejagung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah Soeharto. Lalu tanggal 14 Juli, pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dengan meminta keterangan 140 saksi dan siap diberkas tim Kejagung. Dilanjut tanggal 15 Juli, Kejagung ini udah memulai menyita aset dan rekening yayasan-yayasan Soekarno. Jadi lanjut pada 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa bebarengan dengan perlimpahan berkas yang perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Lalu dilanjut tanggal 22 Agustus, mengkumandangkan Yusril Iza Mahendra menyatakan proses peradilan Soeharto ini dilakukan di Departemen Pertanian Jakarta Selatan. Lalu dilanjut tanggal 31 Agustus, Soeharto ini nggak hadir di sidangnya pengadilan pertamanya karena tim dokter mengatakan Soeharto ini tidak mungkin mengikuti persidangan. Dan hakim ketua ini lalu Mariun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto. Jadi tanggal 14 September
Soeharto juga kembali tidak hadir di persidangan karena alasan dengan sakit. Lalu pada tanggal 23 September, Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama 9 jam oleh 24 dokter yang diketahui Prof. Dr. M. Jakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan Soeharto sehat secara fisik namun mengalami berbagai gangguan saraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Jadi karena sulit diajak komunikasi berdasarkan hasil tes kesehatan ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan kliennya di persidangan. Lalu lanjut di tanggal terakhir itu juga, tanggal 28 September, Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak dapat diterima dan sidangnya itu juga dihentikan. Jadi tidak ada jaminan lagi Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatannya. Jadi majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan kota. Seperti itu. Lanjut ke kasus korupsi yang ketiga, yaitu kasus korupsi dari Bank Senturi. Jadi Menteri Keuangan yang bernama Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa jika Bank Senturi ini ditutup, akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Jadi di hari yang sama pula, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan bahwa kasus bank ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan. Jadi memang karena kasusnya bank ini harus mulai penyelidikan karena adanya kejanggalan yang ditemukan dalam kasusnya itu. Jadi KPK ini juga awalnya berencana menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap dari kasus itu. Jadi karena kejanggalannya itu semakin kuat, ketika PPK laporan awal terhadap Bank Senturi ini sebanyak 8 halaman beredar luas di masyarakat. Nah, akibat kejanggalannya itu, Sekjen PDI yang bernama Pramono Anung mulai membentuk tim kecil untuk mengulirkan hak angket DPR. Khususnya itu untuk mengusut kasus Bank Senturi menjadi perdebatan di DPR. Dan kita langsung masuk saja di kronologinya. Oke, yang pertama itu pada tahun 1989, Robert Tantular ini mulai mendirikan Bank Senturi ini. Namun, sesaat setelah Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas alias right issue pertama pada Maret 1999. Jadi, Robert Tantular ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lanjut di tahun 2004, dari merger Bank Dempak, Bank Piko, dan Bank CIC berdirilah Bank Senturi. Mantan Deputi Senior Bank Indonesia yang bernama Anwar Nasution disebut-sebut ikut andil berdirinya bank tersebut karena tanggal 6 Desember 2004 ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Bank Senturi. Lanjut di bulan Juni tahun 2005, Budi Sampurna menjadi salah satu nasabah terbesar Bank Senturi Cabang Kertajaya, Surabaya. Lanjut di tanggal 1 Oktober tahun 2008, Budi Sampurna ini nggak dapat menarik uangnya yang mencapai uangnya itu sebanyak 2 triliun di Bank Senturi. Kemudian bos Bank Senturi yang bernama Robert Tantular membujuk Budi dan anaknya yang bernama Sunaryo agar menjadi pemegang saham dengan alasan Bank Senturi mengalami likuiditas. Jadi lanjut di tanggal 14 November Bank Senturi ini
mengajukan permohonan fasilitas pendanaan darurat dengan alasannya sulit mendapat pendanaan. Budi Sampurna setuju memindahkan seluruh dana dari rekening di Bank Senturi, Cabang Kertajaya, Surabaya, Cabang Senayan, Jakarta. Lalu lanjut di tanggal 20 November tahun itu juga, BI atau Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Mega tentang penetapan status bank gagal pada Bank Senturi ini, menyatakan karena perlunya penanganan lebih lanjut. Jadi karena sektor keuangannya itu, Sri Mulyani langsung menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Senturi ini. Jadi dalam rapat ini, Bank Indonesia ini melalui data per 31 Oktober tahun 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Senturi minus hingga 3,5%. Jadi karena diputuskan guna menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8% adalah sebesar 632 miliar. Rapat tersebut juga membahas apakah akan timbul dampak sistematik jika Bank Senturi dilikuiditas dan menyerahkan Bank Senturi kepada lembaga penjamin. Lalu pada tanggal 22 November, 8 penjabat Bank Senturi ini dicekal. Dan mereka ini adalah Sualiman AB yang sebagai komisaris utama, Purwanto Kamajadi komisaris, Rusli Prakarta komisaris, Hermanus Hasan Muslim direktur utama, Lelaka Gondokusumo direktur pemasaran, Edward M. Situmorang direktur kepatuhan, dan Robert Tantular ini pemegang saham. Lalu di tanggal 23 November, lembaga ini menjamin langsung mengucurkan dana 2,7 triliun kepada Bank Senturi. Jadi lanjut pada tanggal 26 November, Robert Tantular ini ditangkap di kantornya di Gedung Sentral Senayan 2, lantai 21, dan langsung ditahan di rumah tahanan markas besar Polri. Robert ini juga diduga memengaruhi kebijakan polisi dan kebijakan direksi sehingga mengakibatkan Bank Senturi ini gagal clearing. Jadi pada saat itu yang sama, Mariono mengadakan pertemuan dengan ratusan nasabah Bank Senturi untuk meyakinkan bahwa simpanan mereka masih aman. Lalu di periode November hingga Desember ini, dana pihak ketiga yang ditarik nasabah dari Bank Senturi sebesar 5,67 triliun. Jadi lanjut di tanggal 3 Februari 2009, lembaga penjamin mengucurkan lagi sebanyak 1,5 triliun untuk menutupi kebutuhan CAR. Jadi berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia atas perhitungan direksi Bank Senturi. Jadi pada 1 April, penyidik KPK hendak menyegap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun penyergapannya ini pada saat itu juga itu urung lantaran suap batal yang dilakukan. Dikabarkan rencana penangkapan itu sudah sampai di telinga Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sejak itulah hubungan KPK sama Polri ini kurang baik. Jadi pada pertengahan April 2009, Kabareskrim Polri Komjen Susno 2J mengeluarkan surat klarifikasi kepada Direksi Bank Senturi. Isi surat tersebut adalah menegaskan uang 18 juta dolar milik Budi Sampurna dari PT Lancar Sampurna Besatari tidak bermasalah. Lalu pada tanggal 29 Mei tahun 2009 itu juga, Kabareskrim Suto 2J memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Bank Senturi dan pihak Budi Sampurna di kantornya. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Bank Senturi ini tuh akan mencairkan dana Budi Sampurna senilai 58 juta dolar dari total 2 triliun dalam bentuk rupiah.
Jadi pada Juni 2009, Bank Senturi mengaku mulai mencairkan dana Budi Sampurna yang diselewengkan Robert Tantular sekitar 18 juta dolar atau sepadan dengan 180 miliar. Lalu pada bulan Juli, KPK melayangkan surat permohonan kepada BPK untuk melakukan audit terhadap Bank Senturi. Lalu di akhir Juni, Komisaris Jenderal Susno 2G mengatakan ada lembaga yang telah sewenang-wenang menyadap telepon selulernya. Lanjut di tanggal 2 Juli, KPK menggelar konferensi pers. Wakil Ketua KPK yang bernama Pipit Samardianto mengatakan jika ada yang tidak jelas soal penyadapan diminta datang ke KPK. Lalu pada tanggal 12 Agustus, mantan Direktur Utama Bank Senturi ini, Hermanus Hasan Muslim, divonis 3 tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah sebanyak 1,6 triliun. Jadi pada tanggal 18 Agustus 2009, Komisaris Utama yang juga pemegang saham, Robert Tantular, dituntut hukuman 8 tahun penjara dengan denda 50 miliar, subsidiar 5 tahun penjara. Lalu pada tanggal 27 Agustus, DPR memanggil Mega Sri Mulyani, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin untuk menjelaskan membengkaknya suntikan modal hingga 6,7 triliun. Padahal menurut DPR pada saat itu, awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan 1,3 triliun di Bank Senturi. Lalu lanjut pada tanggal 28 Agustus, Wakil Presiden yang bernama Yusuf Kala membantah pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa dirinya telah diberitahu tentang langkah penyelapatan Bank Senturi. Lalu pada tanggal 30 September, laporan awal audit pemeriksaan keuangan atau BPK terhadap Bank Senturi sebanyak 8 halaman beredar luas di masyarakat karena laporan itu mengungkapkan banyaknya kelemahan dan kejanggalan serius di balik penyelapatan Bank Senturi yang ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Senturi. Namun pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 juga, nama Bank Senturi diganti menjadi Bank Mutiara. Jadi, pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, akibat kegagalan temuan BPK, Sekjen PDI membentuk tim kecil menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Senturi. 5 hari kemudian, wacana pembentukan panitia khusus hak angket DPR untuk mengusut kasus Bank Senturi menjadi perdebatan di DPR. Dan terakhir, pada tanggal 12 November tahun 2009, 139 anggota DPR dari 8 fraksi mengusulkan hak angket atas pengusutan kasus Bank Senturi ini. Akhirnya seperti itu. Menyalurkan sebesar 147 triliun kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia milik Samsul Nur Salim merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuan uang rakyat tersebut, yakni senilai 47 triliun. Maaf, 47 triliun. Jadi kucuran dana dilakukan lewat Master Settlement Equation Agreement atau disebut MSAA, di mana BPPN mengalih-alih saham dan pengelolaan BDNI. Dalam MSAA tersebut, jumlah utang BDNI kepada pemerintah adalah sebesar 47,2 triliun. Nah, dikurangi aset BDNI ini sebesar 18,8 triliun, termasuk di dalamnya pinjaman BDNI kepada petampang udang di Pasena Lampung sebesar 4,8 triliun. BPPN kemudian melayangkan surat yang menyatakan Syamsul Nur Salim melakukan misrepresentasi dan memintanya untuk menggantinya dengan aset lain untuk membayar utang BLBI. Namun Syamsul Nur Salim menolak. Selain itu, dalam penggunaannya dana
BLBI merupakan seperti BPN ini mengategorikan sebagai bank yang melanggar hukum atau bertransaksi tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham. Lanjut di tahun 2003, dikutip dari antara BPPN kemudian menggelar rapat dengan pihak Nur Salim guna menyelesaikan masalah. Nah, pada di tahun itu juga, BPPN kemudian menggelar rapat dengan pihak Samsul Nur Salim yang diwakili istrinya yang bernama Icih Nur Salim. Guna menyelesaikan masalah piutang petambak di Pasena, namun Icih Nur Salim berkukuh bahwa aset tersebut tak bermasalah dan pihaknya tidak melakukan misrepresentasi. Lalu dilanjut di tahun 2004, masalah BDNI ini kemudian jadi polemik dan kemudian jadi penyelidikan kasus korupsi di kemudian hari. Adalah pemerintah saat itu yang mengeluarkan surat keterangan lunas kepada Samsul Nur Salim. Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat presiden menyetujui pemberian surat keterangan lunas kepada debitur penerima BLBI. SKL ini ditandatangani oleh Ketua BPPN yang bernama Syafruddin Arsyad Temanggung lewat surat nomor SKL 22 PKPS BPPN nomor 0404. Perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI yang membuat hak tagih atas petambak udang di Pasena menjadi hilang. Jadi belakangan karena penerbitan SKL tersebut, Syafruddin kemudian divonis selama 15 tahun di penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan itu memperberat hukuman 13 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tipikor. Di tahun itu juga masih dikutip dari antara BPPN kemudian menyerahkan pertanggungjawaban aset hak tagih di Pasena kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset atau PT PPA. Jadi PPA melakukan penjualan hak tagih piutang di Pasena sebanyak 220 miliar. Padahal kewajiban yang seharusnya diterima negara itu sebesar 4,8 triliun. Jadi karena selisih kekurangan inilah kemudian dianggap sebagai kerugian negara sebesar 4,5 triliun. Pada tahun 2019, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang bernama Syafruddin sebagai penerbit SKL kemudian dinyatakan bebas alias tidak bersalah. Majelis Hakim menilai tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam penerbitan SKL BLBI. Jadi pada tahun 2021, KPK sempat mengajukan peninjauan kembali vonis lepas Syafruddin ke MA pada 17 Desember 2019, namun MA menolak upaya hukum luar biasa tersebut pada Juli 2020 karena dianggap tidak ada upaya hukum lain. Maka KPK memutuskan mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan atas kasus BLBI, Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim. Lanjut ke kasus korupsi yang terakhir, yaitu dari PT Asabri atau disebut Persero. Jadi pada saat itu Kejagung menyatakan perhitungan sementara kerugian negara pada kasus korupsi PT Asabri ini tembus 23,7 triliun. Jadi perhitungan ulang kerugian negara ini masih dilakukan oleh BPK. Jumlah taksiran sementara kerugian negara di kasus korupsi Asabri ini melampaui kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16,8 triliun. Jadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang bernama Leonard Ebenezer Simanjuntak menjelaskan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi.
oleh Asabri. Dan ia menyebutkan pada tahun 2012 itu hingga 2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi dan Keuangan dan dari Asabri bersepakatan dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Joro Saputro, dan Lukman Purno Mosidi. Jadi ini mereka ini bersepakatan gitu untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Joro Saputro, dan Lukman. Dan mereka bertiga itu menukar saham atau membeli gitu dengan harga yang telah dimanipulasi sangat tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik-baik saja. Jadi setelah saham-saham mereka ini menjadi milik Asabri, kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh mereka bertiga, yaitu Heru, Beni, dan Lukman ini. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri dengan transaksi itu sehingga seolah-olah saham itu bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi yang dilakukan itu hanya transaksi semu yang hanya menguntungkan untuk mereka bertiga, yang serta merugikan investasi Asabri. Ini karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga memperoleh saham-saham tersebut. Jadi karena untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nominal yang tinggi oleh mereka bertiga dan dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh mereka bertiga, yaitu Heru, Lukman, dan Beni. Leonard juga menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Jadi mulai pada Senin yang lalu, tahun yang lalu, Jaksa Penyidik Jampitsus Kejagung menetapkan 8 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut Asabri. Jadi, 8 tersangka tersebut adalah sebagai Majen yang bernama Adam Rahmat Damiri, Direktur Utama PT Asabri Persero pada tahun 2011 sampai 2016, Legend Sony Widjaja, Direktur Utama PT Asabri Persero pada tahun 2016 sampai 2020, Bakhtiar Effendi, Direktur Keuangan PT Asabri tahun 2008 sampai 2014, Hari Setianto, Direktur Keuangan PT Asabri 2015 sampai 2019, Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, Jimmy Sutopo, PT Jakarta Emitment Investor Relation, Beni Joro Saputra, Direktur Utama PT Hansen International Tbk, kasus tersangka dan yang Beni ini juga termasuk kasus tersangka di PT Jiwasraya. Yang lanjut di Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Mineral, ia juga kasus tersangka di PT Jiwasraya. Jadi karena atas perbuatannya para tersangka 8 orang tadi akan dikenakan pasal sangkaan primar yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3, pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dikatakan oleh Leonard Ebenezer Simanjuntak. Mungkin seperti ini akhirnya, dan berharap korupsi ini tidak terjadi lagi, walaupun para koruptor itu di dalam negara ini masih kurang mengadili dengan baik. Jadi pembicaraan dan mengenai kasus korupsi terbesar yang pernah mengalami di Indonesia ini, mungkin setelah kita membicarakan ini, mungkin ada ingin menambahkan kritik atau saran, boleh dan bisa saja di komen. Dan terima kasih, dan maaf misal ada salah, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.